Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat DMDI Bengkulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini saya Abdul Karim berada di Masjid Asuro, Jalan Sungai Rupat, RT 36 Pagar Dewa. Alhamdulillah pada hari ini saya berjumpa dengan para jamaah dan pengurus masjid dan para tokoh, para sesepuh masjid Asuro ini, dan insya Allah nanti akan menanyakan tentang kegiatan-kegiatan dari masjid Asuro ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan tentang DMDI di Bengkulu ini kepada pengurus masjid Asuro ini, ya. DMDI itu singkatan dari Dewan Masjid Digital Indonesia Bengkulu. Nah, kenapa mengambil digital? Karena ya, era sekarang ini adalah era digital. DMDI itu hanya komunitas, jadi tidak punya misi yang tinggi-tinggi, tapi kami hanya yang pertama itu menerbitkan naskah khutbah Jumat. Jadi membantu para ustadz yang ini kesulitan untuk membuat naskah khutbah Jumat. Nah, kami membuat naskah khutbah Jumat setiap pekan. Jadi ada grup para penceramah itu kami share itu. Nah, itu digital. Nah, itu update setiap pekan. Kemudian yang kedua adalah membantu masjid-masjid yang membutuhkan khotib maupun penceramah. Ya, ini. Nah, jadi masjid-masjid yang kekurangan khotib dan penceramah, kami bisa bantu untuk mendatangkan khotib dan penceramah tersebut. Demikian juga kami juga memfasilitasi para ustadz, para ulama yang akan menyampaikan ilmunya di masjid-masjid, bisa berkhutbah di masjid-masjid yang membutuhkan juga. Jadi memfasilitasi itu. Kemudian DMDI juga itu concern untuk melakukan pembinaan remaja masjid. Ini, jadi kebetulan saya secara pribadi itu tahun 2018 itu menjadi pembina Risma di Benteng. Nah, insya Allah sekarang sudah pindah di kota, jadi di eranya digital ini kita ingin menghidupkan masjid ini semarak dengan remaja-remaja al-masjid. Nah, dan dalam waktu dekat insya Allah kami akan mengadakan camping remaja masjid itu di Tahura, insya Allah tanggal 15 sampai 16 Februari 2025. Tapi pesertanya hanya terbatas karena kemampuan kami juga masih terbatas. Mohon doanya supaya nanti remaja-remaja ini bisa bisa bersama-sama untuk mencintai agama kita. Itu pesertanya masih dibatasi 60 orang saja. Jadi mudah-mudahan nanti masing-masing mengutus para remajanya untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Karena kalau sekarang ini kita mau pelatihan apa sekarang udah nggak masuk. Kita mau suruh ngaji kita udah susah. Karena apa? Digital lebih mereka ini geluti, mereka akrab dengan itu. Nah, sehingga kita fokus untuk melakukan pembinaan itu. Nah, itu kira-kira Dewan Masjid Digital Indonesia Bengkulu ini, dan tidak di bawah apa-apa, hanya komunitas saja. Termasuk kegiatan kami pada hari ini tadi untuk menyampaikan kabar di Masjid Asuro ini kegiatannya apa saja. Nah, gitu. Oleh karena itu perkenalkan, saya ingin menanyakan kepada bapak-bapak sekalian itu sebagai pengurus Masjid Asuro, ya, izinkan saya untuk menanyakan, Pak. Jadi Bapak siapa namanya? Saya dengan Pak Ngadio. Pak Ngadio. Iya. Posisi saat ini saya bendahara Masjid Asuro. Dipercaya sama warga setempat untuk menjadi bendahara. Kebetulan yang samping saya, beliau itu adalah sekretaris Masjid Asuro. Yang beliau ini para sesepuh. Ini baru sedikit Pak yang datang lagi. Tadi saya juga lupa tadi menyampaikan kalau tidak ada media tadi. Oh iya, ada kegiatan ini, ada rapat gitu saya lupa nyampaikan sama Pak Imam tadi sebetulnya. Mohon izin ya, mohon maaf. Terima kasih setelah mendapat kunjungan dari DMDI. Mungkin ini yang pertama ya,
Kak Jir ya. Kita tidak tahu jadi apa ibarat kata itu misi dan visinya tadi udah disampaikan, hanya sekedar ibaratnya ya kayak sosial dan dakwah. Dia tidak ada misi apa-apapun, dia hanya menanyakan sebatas daripada kegiatan di masjid. Mungkin ini kalau bahasa sekarang ini sharing knowledge lah ibarat kata itu. Jadi berbagi ilmu, apa yang disampaikan di sini mungkin bisa disampaikan di sana, atau sebaliknya yang di sana bisa disampaikan di sini. Nah, mungkin dalam kesempatan ini pula mungkin nanti bisa disampaikan Pak, yang mungkin yang telah disampaikan di tempat lain mungkin nanti bisa berkabar di sini harus seperti ini dan seperti itu. Mohon izin untuk saat ini Ketua BKM masih berada di Mekah dalam posisi umroh. Mungkin dalam sehari dua ini pulang dia udah mau menyampaikan sama kita, ya diterima aja, bahasanya kan begitu. Tapi sebelum dilanjutkan mungkin dari sekretaris masih tadi ada yang mau disampaikan tadi ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin kami sebagai pengurus masjid menyambut dengan tangan terbuka kunjungan dari kawan-kawan dari DMDI dari yang merupakan komunitas. Untuk kita kan ini baru pertama kenal nih Pak, otomatis kan enak bicarakan kami tahu dulu tentang DMDI ini. Jadi DMDI ini kan sekretariatnya di Bengkulu, di Rawa Makmur. Mohon maaf Pak, ketuanya kebetulan saya sendiri. Oh alhamdulillah, berarti kalian turun tangan gitu. Langsung. Tapi DMDI ini mungkin sedikit banyaknya agak mirip dengan IKJ ya Pak. DMDI ini kan punya program-program prioritas ya Pak. Nah, kalau misalnya kita bisa tahu program prioritas DMDI di masjid, karena kan kebanyakan masjid ini kan seperti kita ini masjid yang agak dalam, jadi kurang tersentuh dengan daerah luar kan. Nah, dalam, jadi kan kita tuh masih butuh informasi tentang program-program DMDI yang bisa kami adopsi di dalam. Terus tuh bagaimana program kami yang bisa dilepaskan keluar. Sedangkan kita di dalam ini kan otomatis kita ini kalau masalah masjid ini masalah pembangunan loh Pak. Ya kan memang di mana-mana masjid kan otomatis itu di masa pembangunan jadi masalah. Ya kan apalagi kita masjid yang notabene masjidnya di tengah-tengah RW yang satu RT satu masjid. Jadi kan kita itu untuk berkembang masalah penggalangan donatur kadang itu agak terhambat karena banyaknya masjid di setiap RT gitu. Jadi di situ kita tuh juga mungkin butuh pendamping, butuh fasilitator yang bisa mendampingi kami untuk menembus keluar membawa proposal pembangunan masjid. Banyak seperti itu kalau seandainya DMDI itu menjadi program kan program-program yang prioritas itu mungkin kami juga harus boleh dikasih tahu dengan kami lah program-program prioritas dari DMDI supaya kami bisa mengadopsinya. Terus ke depannya itu mungkin apa yang diharapkan DMDI dengan kami, mungkin kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama gitu Pak. Nanti mungkin untuk program masjid mungkin Pak Bendaharanya bisa lebih menjelaskan lagi lah program-programnya itu. Ya terima kasih Bapak Sekretaris Pak siapa? Pak Medi. Jadi DMDI ini fokusnya di memakmurkan masjid, jadi kegiatan yang non fisik. Ya, tetapi kita juga misalnya masjid ini membutuhkan apa, misalnya suatu masjid atau bagian kaum muslimin ada yang membutuhkan apa, kami akan menginfokan. Jadi kira-kira yang bisa mendonasikan, baik bukan hanya ini pembangunan, misalnya ada apa dari saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang lain, nah kita akan menginfokan. Tapi tadi kita sebatas menginfokan, bukan mengorganisir, bukan. Nah, cuman kita yang lebih menjadi fokusnya adalah bagaimana masjid ini makmur. Jadi kegiatan-kegiatan yang non fisik untuk mengisi yang fisik itu menjadi lebih semarak lagi, lebih hidup lagi, seperti itu. Kalau masjid ini hidup kegiatannya, para yang pengurus jamaah donatur dan itu kan dari situ bisa untung jariahnya. Semakin banyak jamaahnya, semakin digunakan untuk banyak ibadah, maka masjid ini akan memberikan manfaat yang besar bagi yang telah mensedekahkannya, yang telah mendermakan dari hartanya untuk pembangunan masjid ini akan mendapatkan jariahnya. Nah ini mungkin mohon maaf Pak, saya mau menanyakan tentang di masjid ini tentu kan digunakan untuk sholat 5 waktu, alhamdulillah. Dan saya menyaksikan tadi ada anak-anak yang begitu banyak ya. Dan nanti saya juga mau menanyakan. Kemudian sholat Jumat tentu alhamdulillah juga ya. Kalau sholat Jumat biasanya gimana? Penuh masjid ini?
Penuh ya? Iya, alhamdulillah. Nah, itu kemudian selanjutnya untuk kajian. Itu kajian ada apa? Kajian rutin misalnya gitu. Pernah. Kendalanya kira-kira apa? Nah, ini kan bisa kan bantu. Apa pernah ada berarti sekarang nggak ada gitu kan? Jadi kira-kira mungkin kan bisa saya berbagi kan. Nah, jadi kebetulan alhamdulillah kalau saya sendiri itu juga mengasuh beberapa masjid yang saya isi kajiannya. Dan itu alhamdulillah sudah bertahun-tahun nggak karena saya kalau ngisi biasanya kitab. Jadi kitab sholat. Jadi kita bedah sholat itu dari akar sampai daunnya. Jadi dari A sampai Z itu kita bedah semua tetapi secara ilmu, bukan secara kata Ustadz ini tidak, tapi kitabnya ini kemudian kita baca sama-sama. Oh ini kalau misalnya kita bacaannya yang dari Nabi itu hadis-hadisnya apa saja. Nah, yang jelas bukan hanya ini kata Ustadz ini begini, tidak gitu. Jadi kita hadis Al-Qur'an kita tampilkan semua, juga tidak ini kelompok tidak, tapi kita ilmunya saja. Seperti itu. Nah, itu alhamdulillah sudah ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang sedang berjalan, itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, mungkin kalau di masjid ini kira-kira tentu pengurus, kalau misalkan masjid kita ini makmur, ada kegiatan-kegiatan untuk ini pencerahan, menambah ini jamaah, itu pernah ada itu seperti apa Pak ininya? Kajiannya itu kira-kira sehingga jamaahnya nggak ada, ustadznya nggak bisa. Baik, terima kasih. Kalau di Masjid Asyura ini untuk tahun-tahun sebelumnya itu pernah ada kegiatan itu membaca kitab fikih itu sama Ustadz siapa itu? Pak Jundullah. Ya, Pak Jundullah. Kemudian yang selanjutnya itu sama Ustadz Umar Matondang. Itu tahsin kalau tidak salah itu kemarin ya. Nah, cuman yang menjadi kendala itu apa Pak Dewan? Jamaahnya paling bertahan, dalam arti kata kalau 5 ya 5 itu sampai selesai gitu, sampai lama-lama benar juga sampai bertahan sampai setengah tahun lebih kayak gitu, pokoknya sampai setahun juga menjelang itu pernah juga setahun ya. Nah itu malah setahun sudah sama Ustadz Jundullah itu memang betul-betul ngaji fikih ya, membuka kitabnya. Nah ini dari bahasa apa sumber hukumnya ini dijelaskan, cuman karena memang dari faktor jamaahnya itu sedikit, jadi bertahannya mungkin 10 orang ya 10 orang. Kalau 10 masih mending ya, masih enak juga. Kadang 5 orang, kadang lagi ini ya, yang betul-betul minus. Kalau dari pengurus ya Insya Allah tetap kita programkan sebetulnya seperti itu. Seperti kemarin di awal-awal tahun 2024 kemarin sempat bertahan paling 3-4 bulan ya. Nah itu, habis itu berhenti lagi sampai sekarang. Kalau waktu itu malahan habis maghrib, ba'da maghrib sampai isya, itu pun susah mengumpulkan jamaahnya itu. Jamaah yang ada ini kadang les habis dong. Ya itu seperti itu. Kalau kita dari jamaah sebenarnya sangat mendambakan sekali lah itu, barat kata itu banyak jamaahnya. Kemudian kalau untuk anak-anak, kegiatan anak-anak itu di TPQ. Nah, TPQ itu siang ada, malam ada. Itu ada Ustazah Martin yang ngajar di sini. Cuman hari ini nggak ngaji ya. Hari ini libur posisinya. Cuman anak-anaknya banyak. Ada kalau pas ada ini mungkin bisa ditanya itu sekaligus kan, bisa direkod untuk kegiatannya sebetulnya itu. Nah itu untuk sementara seperti itu. Untuk remaja kita sudah kehabisan stok untuk remaja. Stok remaja memang nggak ada ya Kak Ijir ya. Tanggung ya. Kayak gitu. Masih betul-betul kecil. Dia udah betul-betul di atas 20-an ke atas, udah masa-masa kuliah. Yang bawah ini paling kelas 6 ke menjelang SMP gitu. Itu tinggal itu aja sih. Itu pun jarang untuk sampai ke masjid. Kalaupun ke masjid paling sekedar maghrib, isya, PABI. Nah itu kalau PABI apalagi udah Insya Allah full. Kalau kegiatan malam tadi Isra Mi'raj alhamdulillah juga termasuk dari tahun ke tahun itu peningkatannya sangat luar biasa untuk anak-anak dan support dari bapak ibunya, alhamdulillah. Ya ini kalau untuk yang remaja masjidnya ya mungkin kalau kami kan ya memang sudah ya hampir hari-hari membina remaja masjid ya. Jadi saya waktu di Benteng itu membina 35 masjid. Jadi
alhamdulillah kami sangat sangat kompak dan sampai sekarang juga masih ya. Nah, oleh karena itu saya di kota ini kebetulan alhamdulillah punya memang baru merintis untuk bikin pesantren, mendirikan pesantren. Jadi mohon doanya lagi menghimpun segala sesuatunya, mudah-mudahan nanti dimudahkan. Tuh. Nah, tapi kan kita nggak boleh berhenti, pesantren terus, tapi kan kegiatan untuk umat harus berjalan terus. Nah, gitu. Nah, jadi kebetulan Pak, jadi kalau kami itu untuk yang TPQ itu ya, jadi untuk TPQ, kemudian tahsin, tahfiz, kebetulan kami ada wakaf Al-Quran tahfiz. Jadi di masjid ini nanti kalau ada anak-anak TPQ, santri TPQ yang dia mau menghafal Al-Quran, ya itu bisa kami kasih secara gratis. Tapi wakaf ya, tuh seperti itu. Nah, insya Allah. Tapi itu tadi yang dia benar-benar untuk tahfiz. Nah, kalau membutuhkan ini tahfiz ya. Untuk gurunya, bukan untuk guru. Tapi masjid ini, kalau masjid ini misalnya kami juga mengadakan training pelatihan untuk guru tahfiz. Jadi agar menghafal, bagaimana anak-anak ini menghafal itu dengan mudah. Nah, insya Allah kami bisa memberikan bantuan itu. Nah, ini ya bukan mengajar santrinya, tapi tenaga pendidiknya. Kebetulan saya ada training untuk para pengajarnya itu. Nah, kebetulan saya juga menjadi salah satu ini di DDI, jadi di Gerakan Guru Ngaji Bengkulu, ya gergaji. Jadi saya ada dari di sana juga, dan itu membina masjid TPQ yang membutuhkan pembinaan para guru-gurunya. Kalau para santri-santrinya cukup biarlah para guru-gurunya. Nah, gitu. Nah, kemudian kami juga itu untuk Al-Quran, jadi juga ada kerjasama juga dengan Badan Wakaf Al-Quran. Jadi masjid ini kalau kekurangan Al-Quran bisa kami ya. Kebetulan tahun kemarin itu di Bengkulu Selatan kami ngedrop sekitar berapa 20-an ribu Al-Quran. Nah, mungkin untuk tahun ini bisa juga membagikan Al-Quran, rencana insya Allah di kota ini yang membutuhkan nanti akan kami data, tapi melalui Kemenang. Seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu kalau ini. Tapi kalau yang ini tadi, kalau yang tahfiz tadi itu kebetulan dari para ustadz-ustadz di Jakarta, dan ada penerbit yang ingin berbagi Al-Quran tersebut, tapi untuk dihafalkan. Nah, itu alhamdulillah sekarang barangnya sudah ada. Jadi misalnya di masjid ini ada berapa anak yang mau menghafal, nanti bisa langsung kami kasih. Seperti itu. Nah, itu untuk pembinaan anak. Dan itu kita tadi misinya agar anak-anak bisa hafal. Nah, cuma itu aja. Misinya agar masjid ini ramai. Misi kami itu nggak ada misi untuk popularitas atau untuk politik, tidak. Jadi nggak ada. Ini mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk remaja itu kan ya. Nah, untuk remaja ini mungkin kami suatu saat mungkin kita berkumpul lagi, mungkin apakah bisa menginikan remajanya, kita ini tawarkan. Sebenarnya kami ini saya nggak bawa Infokus, ada tayangan-tayangan yang kami untuk pembinaan remaja. Jadi bagaimana remaja itu menjadi senang gitu. Kita nggak bisa, kita kajian sekarang harus kreatif, ya. Misalnya dalam 1 bulan, yaitu setiap pekan kita kajian, harus ada acara yang mereka senang, apakah futsal atau kita mau nah, gitu. Nah, kalau nggak seperti itu, anak-anak kita nggak mau. Itu beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita merasa butuh. Saya itu ini betul Pak. Jadi kalau kita dulu kan mau ngaji itu jauh pun ditempuh kan itu. Sekarang anak jangan itu di depan kita disadari guru aja geleng-geleng, karena apa? Ada HP, ada segala macam yang lebih. Nah, kami menjiwai anak-anak itu bagaimana agar dia memang HP, medsos dan lain nggak bisa menghindar dari apa. Tapi kalau sudah kita bentengi imannya kan, mereka tetap ada filternya, penyaringnya, sehingga tetap anak-anak kita ini terjaga imannya gitu. Mungkin itu Bapak sekalian jadi dari kami. Harapan kami semuanya adalah ya masjid ini
Kami sebelumnya kan sudah melakukan pengamatan yang begitu lama. Jadi masjid ini seolah-olah kan hanya anak-anak sama orang tua, betul nggak? Jadi masjid ini hanya diramaikan oleh anak-anak sama orang tua saja. Sementara remaja dan keluarga-keluarga yang masih usia di bawah 40 tahun itu jarang di masjid. Nah, kita bagaimana agar tergerakkan hidayah Allah jatuh kepada anak-anak kita, pada adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, sehingga masjid kita menjadi makmur, mungkin bisa saja. Dan yang terpenting adalah semua itu kan kita hanya berharap banyak-banyak ridho dari Allah, gitu. Saya misalnya di sini ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah, kan kita dapat bagian. Kita mau masing-masing cuma itu saja. 1 orang yang kita ajak untuk mau beribadah, maka kita dapatkan pahala sebesar orang yang kita ajak itu. Yang penting dia motivasi kami hanya itu saja. Mungkin itu ada ini yang ingin ditanyakan lagi atau tambahan lagi? Tidak ada? Nah, jadi ya mungkin nanti insya Allah kami minta nomor HP dari bapak ini, mungkin nanti kan akan kami kirim, oh ini kegiatan masjid ini, ada kajian seperti ini. Nah, ya kalau tadi untuk TPQ ya sebenarnya itu bukan fokus kami, tapi kami juga mengelola rumah tahfiz, saya juga mengelola itu, dan tadi di Bengkulu ini alhamdulillah sudah ya untuk yang Al-Quran tahfiz kami sudah banyak pendidikan itu, dan di sini nanti kalau membutuhkan itu insya Allah bisa mendaftarkan berapa anaknya itu. Nah kemudian akan kami infokan di bulan Ramadan kami akan mengadakan training untuk para guru tahfiz. Itu insya Allah di bulan Ramadan nanti akan itu mudah-mudahan diberi mudahan. Terus jangka pendek tadi kami berharap masjid ini mengirim utusan, tapi hanya dibatasi 3 orang remaja masjid untuk bisa bergabung dengan teman-temannya di Tahura nanti. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan mohon ya Bismillah, mudah-mudahan ada anaknya seperti itu gitu, yang mau itu kan. Kemudian tadi kalau saya dari DMDI menginginkan yang kajian tadi dihidupkan lagi, Pak, mungkin gitu, dihidupkan lagi. Nah mungkin ada baiknya dicoba dulu. Kalau kemarin itu mungkin kita kan kadang-kadang gini, ustadznya penyampaiannya jamaahnya kurang pasti. Akan kita kita akomodir, ustadznya, karena kan kita kalau nggak menyatu dengan jamaah itu kan kadang-kadang penyampaiannya bagus, tetapi karena komunikasi dengan ustadznya kurang ini sehingga mudah bosan kan begitu. Mungkin seperti itu. Nah, harapan kami itu dalam waktu dekat itu kajian pada maghrib itu kalau bisa dihidupkan lagi. Karena apa? Yang pertama ya kita niatkan bahwa kata Rasulullah, siapa saja yang menghidupkan dari maghrib sampai isya ada di masjid untuk zikir, untuk thalabul ilmi, insya Allah dia akan mendapatkan pahala setara dengan haji. Hajinya pun berhaji bersama Rasulullah, luar biasa kan gitu. Kita niatkan seperti itu. Mudah-mudahan kita apapun materinya kita sudah dapat pahala itu aman kan gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini untuk Ramadan ini Pak. Kira-kira Ramadan membutuhkan para kultum nggak? Kalau membutuhkan, mungkin kami bisa membantu untuk itu. Kalau yang dari kami ya DMDI baik khotib maupun penceramah itu ada beberapa masjid yang jamaahnya sepi itu. Waduh kami takut melanggarkan dari DMDI perkara itu nggak usah dijadikan itu. Misalnya kami ada kajian di sini nggak usah, amplopnya nggak usah seperti itu, ilmunya saja insya Allah itu. Tapi kalau memang ini ini ustadznya nggak perlu setiap ini yaitu untuk keberkahan guru kepada umat jamaahnya kan gitu. Tapi nggak perlu melanggarkan. Ini ada anggaran khusus nggak usah gitu. Kultum kira-kira gimana Pak? Ada kultum nggak di masjid kita ini? Baik, terima kasih. Kalau untuk program di bulan Ramadan ini, kita pengurus masjid itu membagi 6 dalam 100% itu 60 ke dalam, 40 di luar. Nah, jadi kita pengurus sama warga setempat itu berbagi, Pak. Nah, jadi kemarin sudah konsultasi dan koordinasi sama kawan-kawan yang mau mengisi dan bersedia untuk
menyampaikan kultum. Di samping pada saat ini bulan Ramadan, kita sekaligus untuk momen kita belajar. Pertama belajar dan mengasah diri kita sendiri. Nah, jadi kemarin sudah koordinasi sama ketua BKM dan kita sudah buatkan jadwalnya dan Ustadz dari luar sudah kita hubungi dan alhamdulillah sudah kita tetapkan dan bersedia. Jadi seperti alhamdulillah ini sudah tahun yang kedua ya kalau ini berjalan ya Pak Media. Nah, itu seperti itu. Kemudian sama dengan kegiatan sholat Jumat juga seperti itu. Biasanya kan kita tetap ada jatah pengurus. Jadi jatah pengurus itu yang dimaksudkan pengurus itu sama-sama kita belajar. Jangan sampai pengurus itu ketika ustadznya nggak datang, nggak ada. Nah, itu saya belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu seperti itu. Wah, ini kan repot kalau seperti ini. Jadi saya ngomong sama kawan-kawan pengurus, bagaimana kalau dia kan setiap dalam 1 tahun itu pasti ada minggu kelima. Entah berapa bulan sekali, pasti ada minggu kelima. Jatah minggu kelima itu yang dipakai oleh pengurus. Jadi pengurusnya, bagian ini siapa, ini nanti giliran kita. Pertama dari ketua BKM, mungkin ada bendara, sekretaris, mungkin ada khotib bilalnya, kan kita tetap ada. Nah, itu kita terapkan di sini, alhamdulillah sudah berjalan juga. Jadi kita juga, meskipun kita tetap ngurusi masjid, tapi suatu saat nanti kita harus bisa tampil untuk mengisi khutbah. Ya mungkin dengan berbagai macam keterbatasan kita lah. Tapi yang jelas syarat hukumnya tidak terabaikan, sudah terpenuhi seluruhnya. Nah, itu kemarin yang sudah kita terapkan di masjid kita. Nah, kemudian harapan kami untuk jangka pendek ini mungkin dari Dewan DMDI mungkin bisa ditengok nanti yang TPK-nya. Mungkin ada apa misalnya sarana dan prasarana yang kurang, mungkin nanti bisa diinfokan atau barangkali bisa disupport. Misalnya itu bukunya ya, buku ngajinya atau tahsinnya, ikroknya mungkin seperti itu. Tajwidnya ya, tajwidnya. Mungkin nggak ada tajwidnya ya, atau tajwidnya dia fotokopian sudah burus-burus, mungkin dari kawan-kawan di DMDI bisa mensupport atau bisa mengusahakan lah. Itu harapan kami ke depannya. Kemudian terkait masalah remaja rismanya, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan koordinasi sama teman-teman. Barangkali ada nanti memang harus kita sekolahkan dulu seperti apa yang disampaikan Ustaz tadi, ada training lah ibarat kata itu untuk menjadi tenaga pengajar. Akan nanti mungkin barangkali kalau tidak minimal 1 dulu lah, nanti saya akan utus, misalnya beliau bersedia nanti akan saya hubungi kembali sama Ustaz. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Media. Ya Kak Ijil ya. Mungkin sementara itu dulu dari pengurus. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ini waktu sudah mau bisa jam berapa? Ya, mungkin alhamdulillah ya waktu 8 menit lagi. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini DMDI Bengkulu sudah bisa silaturahmi ke Masjid Asyura dan mendapatkan sambutan yang hangat dari pengurus, dan mudah-mudahan ini adalah merupakan hal yang baik untuk kita semuanya dan tentu untuk memakmurkan masjid kita ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf mungkin mengganggu pengurus sekalian, bapak sekalian yang seharusnya zikir, yang seharusnya baca Al-Quran dan pulang dan lain-lain terpaksa harus menemui kami. Ya, mohon maaf. Sahabat DMDI yang dirahmati Allah SWT, demikianlah info dari Masjid Asyura, dan insya Allah nantikan kami di liputan-liputan masjid yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.